Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 struktur data akan membahas sebuah materi tentang linear queue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavana Musailendra dari kelompok 6 akan menjelaskan sebuah program sederhana, yaitu program tentang linear queue. Di sini saya menggunakan software Dev C++. Kode dari program tersebut adalah seperti ini. Jika kode programnya di-run, akan menampilkan output berupa seperti ini. Di sini kita untuk menambahkan data mengetikkan 1. Masukkan data, saya contohkan 10. Di antriannya terdapat angka 10. Menambahkannya lagi, ketik 1. Masukkan data. Pada antrian datanya terdapat 10 dan 11. Untuk mengambil data, kita mengetikkan 2. Data yang terambil adalah data 10, karena data yang lebih dulu dimasukkan atau diinput akan diambil terlebih dahulu juga. Dan jika kita ambil sekali lagi, maka datanya akan habis atau antrian kosong. Seperti itu. Untuk keluar, kita ketik 3. Sudah selesai. Untuk penjelasan tentang kodenya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fatah Anggarayuda dari kelompok 6 struktur data. Di sini saya akan membacakan materi tentang implementasi queue di C++. Queue atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki hot or front, di mana data dikeluarkan atau di-queue, dan tail or rear, di mana data dimasukkan atau end-queue dalam antrian. Proses queue, antrian dimulai dari depan ke belakang. Jika di depan belum pergi meninggalkan antrian, terus bertambah dari belakang, dan antrian paling belakang di sini dinamakan rear or tail. Jadi, selama antrian terus bertambah atau end queue, maka antrian yang paling akhir adalah tail or rear. Di pada gambar 1.1. Jika ada yang keluar dari antrian atau di queue, maka data tersebut adalah yang paling rendah atau head or front, dan data berikutnya setelah data yang keluar berubah menjadi yang paling depan atau head or front. Seperti pada gambar 1.2. Queue merupakan metode FIFO, di mana yang masuk pertama kali akan keluar pertama kali juga. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang bernama Devi Silma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Silma Junior dari kelas TI 20A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang program queue. Program queue terdiri dari 5 program, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengimplementasikan program queue di C++, kita membutuhkan 3 metode atau fungsi. Yang fungsi yang pertama yaitu queue. Queue berfungsi untuk menambahkan data ke antrian. Yang kedua ada dequeue. Dequeue berfungsi untuk mengeluarkan data dari antrian. Dan yang ketiga ada print queue, berfungsi untuk menampilkan queue. Yang kedua, selain 3 fungsi tersebut, kita akan membuat 3 fungsi operasional, yaitu mengecek apakah antrian kosong is empty dan antrian penuh is full. Yang ketiga, untuk menyimpan data, kita bisa menggunakan empty array dengan maksimum array yang nanti akan kita didefinisikan sebagai maksimum antrian. Jadi, kita bisa mengetahui indeks pertama adalah front dan data indeks yang kosong untuk menambahkan data sebagai rear-nya. Yang keempat, untuk data antrian terstruktur, kita bisa menggunakan struct hingga lebih mudah mengakses data front, rear,
dan array datanya sendiri seperti sebuah objek. Yang kelima, karena ini adalah program konsol, maka tentu kita juga akan membuat fungsi main. Di sini juga ada kode program Q. Kode program Q akan dijelaskan oleh Fahmi Eko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Eko Putra Santoso. Saya dari kelas TI 201, kelompok 6 struktur data. Ingin mempresentasikan sedikit tentang preprosesor dan header file. Di sini kita hanya menggunakan dua baris preprosesor untuk mendefinisikan header file IOStream untuk standar input atau output stream, dan max untuk maksimum data array pada queue atau antrian. 2. Struk data. Pada struk, kita ini mendeklarasi front, rear, dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Deklarasi variabel pada struk sama halnya dengan pendeklarasian variabel pada umumnya, karena di sini kita hanya memiliki tipe data yang sama. Jadi kita menghemat baris dengan menyebariskan 3 variabel bertipe integer. 3. Memeriksa antrian. Kedua fungsi ini hanya digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh is full dan antrian kosong is empty. Keduanya mengembalikan nilai boolean, jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. 1. Pada fungsi is full, kita mengembalikan nilai true jika nilai Q rear sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan max, atau false jika tidak sama. 2. Pada fungsi is empty, akan mengembalikan nilai true jika nilai Q rear sama dengan 0 atau false jika tidak sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Saya dari kelas TI 20A1. Oke, sampailah pembahasan kita tentang menampilkan antrian. Nah, untuk menampilkan antrian, kita perlu memeriksa apakah antrian kosong. Nah, jika kosong, maka tidak ada data untuk ditampilkan. Jadi cukup tampilkan pesan. Tapi jika antrian berisi data atau ada antrian di sana, maka tampilkan data yang ada di antrian menggunakan for loop. Di sini kode di dalam peluangan atau loop hanyalah elemen setiap data yang telah dimasukkan dengan menggunakan koma kecuali data terakhir. Oke, selanjutnya. Oke, yang kelima itu input data ke antrian. Untuk menginput data ke antrian, hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data ke antrian karena sudah tidak ada ruang lagi yang tersedia. Nah, jika masih ada ruangan, maka inputkan data ke antrian dan tambahkan satu nilai ke kirinya, di mana data tersebut berada pada antrian paling belakang. Nah, sekian dari pembahasan saya, Ibnu Fajar, maka akan loncat ke pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih. Saya Oktovan Agung Sailendra akan menjelaskan presentasi selanjutnya. 6. Mengambil data ke antrian. Sama halnya dengan menampilkan antrian. Untuk mengambil data dari dalam antrian atau mengeluarkan DQ, pertama kamu perlu memeriksa apakah ada data dalam antrian, karena kita tidak dapat menghapus data yang tidak ada pada antrian. Jika ada data pada antrian, maka geser data ke antrian paling depan atau queue font. Di sini kita akan menimpa data yang keluar dari antrian yang paling depan dan kemudian mengurai satu nilai queue rear. 7. Menampilkan menu.
Setelah semua fungsi dan variabel yang kita butuhkan telah tersedia, langkah terakhir adalah menggunakan fungsi-fungsi dan variabel tersebut menjadi sebuah program yang kita inginkan, program Q, dengan memanggilnya dan memolesnya menjadi sebuah menu pada fungsi main. Di sini kita hanya perlu menggunakan perluangan while dan switch untuk menampilkan pilihan user. Switch akan memeriksa pilihan user. Di sini adalah nilai variabel choose dan tipe data integer. Di sini hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama jika user ingin menambahkan data ke antrian, dan pilihan kedua jika user ingin menghapus atau mengeluarkan data dari antrian. Selain dari kedua pilihan tersebut, maka tampilan pesan pilihan tidak tersedia. Sedangkan while sendiri akan mengulang pilihan pada switch selama user tidak memilih pilihan dengan nilai 3 atau choose 3. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.